Kita bertemu lagi di channel Yeteriel. Di kemudian hari, YouTube akan menjadi sejarah peradaban dan perkembangan zaman. Kali ini Yeteriel akan mengupas secara detail platform raksasa dunia, yaitu YouTube. Seringkali dari hampir semua orang timbul pertanyaan ini. Sejak kapankah YouTube itu berdiri? Lalu, siapakah pendirinya? Dan inilah pertanyaan yang paling vital. Namun banyak orang di seluruh dunia yang belum tahu sejarah penting di masa mendatang. Sebelum kita kupas mendetail, yang baru menemukan tayangan Yeteriel, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu channel Yeteriel, agar tidak ketinggalan dari tayangan menarik dan memberi wawasan di kehidupan modern seperti saat ini. Langsung saja kita kupas tuntas sejarah perjalanan YouTube, mulai dari nol, hingga mendapatkan penghasilan besar bagi para kreatornya di seluruh dunia, dan menjadi salah satu platform terbesar di dunia. Awal sejarah terciptanya YouTube, bermula dari 3 karyawan PayPal, yang sedang mencari-cari tayangan Justin Timberlake, di Super Bowl Halftime Show, pada tahun 2005. Namun mereka kesulitan menemukan tayangan itu dari mana, sedangkan internet dan belum ada satupun media yang menyediakan tayangan tersebut. Awal sejarah terciptanya ide YouTube memang dari cerita sepele itu. Namun YouTube kini telah menjadi perusahaan platform media terbesar di dunia, dan telah menjadi salah satu kebutuhan hidup masyarakat modern saat ini. 3 karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Stephen Chen, dan Jawed Karim. Saat ketiga karyawan itu mencari video tayangan Justin Timberlake, namun mereka tidak dapat menemukan tayangan yang telah berlalu. Padahal saat Justin Timberlake sedang show, ada banyak penonton yang mengabadikan tayangan itu menggunakan handycam dan perangkat video lainnya. Pada saat itulah ketiga serangkai baru menyadari hal itu. Ternyata belum ada platform video sharing di internet, yang media tersebut bisa membagikan video simpanan penggunanya. Entah itu untuk sekedar mengabadikan koleksi video pribadi, atau untuk video sharing ke publik. Dari situlah ketiga mantan karyawan PayPal itu berpikir untuk menciptakan suatu platform media sosial khusus video pribadi penggunanya. Pada tanggal 14 Februari tahun 2005, ketiga karyawan inti PayPal tersebut, mereka sepakat merencanakan pertemuan khusus. Untuk membahas proyek YouTube, mereka bertemu di rumah makan siap saji di Amerika Serikat. PayPal sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran secara online, dan mereka merupakan karyawan inti pada perusahaan PayPal tersebut. Mereka bekerja sebagai pengelola operator software, pengamanan perangkat dan data PayPal. Ide mereka membuat platform media sosial, di mana setiap orang dapat mengunggah dan membagikan video mereka pada publik di browser internet yang telah tersedia dengan mudah. Ketiga mantan karyawan PayPal itu, akhirnya resmi membuat platform media sosial yang diberi nama YouTube pada tanggal 23 April tahun 2005. Rencana awal mereka menciptakan YouTube adalah, agar pengguna dapat dengan mudah mengunggah video pribadi untuk sekedar menonton, mencari hiburan, mencari referensi, atau video lain yang diinginkan, dengan cara yang mudah. Lantas hingga sekarang masih sangat banyak orang di dunia yang belum tahu, video manakah yang paling pertama diunggah di YouTube, dan mungkin dari kalian juga ada yang belum tahu, video paling pertama ada di YouTube berjudul Me at the Zoo. Jawed Karim selaku pemilik dan pendiri YouTube, pertama kali mengunggah videonya saat berada di kebun binatang. Video berdurasi 18 detik itu, mendeskripsikan seekor gajah yang berada di salah satu kebun binatang di Amerika Serikat. Jawed Karim juga berpesan, bahwa video pertama kali yang dia unggah di YouTube, memang berkualitas rendah, karena keterbatasan kamera seadanya, dan belum didukung kamera secanggih seperti saat ini. Setelah sekian lama YouTube tercipta dan telah mempromosikan diri di internet, namun tidak semanis yang dibayangkannya, coba kalian berpikir sejenak, siapa orang yang mau meluangkan waktu hanya menonton video pribadi seseorang, yang hanya berjalan, video orang yang hanya duduk, hanya berbicara,
video kegiatan sehari-hari seseorang yang dianggap tidak menarik sama sekali, dan masih banyak lagi video yang dianggap tidak menarik di YouTube. Dengan sepinya pengunjung YouTube pada masa itu, sampai-sampai ketiga pendiri YouTube tersebut membayar beberapa gadis cantik dan membayar beberapa orang yang berpotensi menarik perhatian penonton di seluruh penjuru dunia melalui saluran media YouTube. Dengan usaha itu, ketiga pendiri YouTube tersebut mendapat angin segar. Dengan itu mereka dapat menarik perhatian penonton sedikit demi sedikit dan YouTube mulai dikenal oleh publik. Walau belum terlalu ramai dan konsisten, namun lambat laun YouTube mulai berkembang dan mulai banyak dikenal publik. Perkembangan YouTube terjadi secara berkala dengan kurun waktu yang panjang, dan telah mengeluarkan banyak biaya untuk memikat banyak penonton di media YouTube itu sendiri. Pada akhirnya, ada satu video yang meledak dan hanya ada di media YouTube. Video itu berjudul Ronaldinho Nike Ad. Video original itu telah ditonton lebih dari 1,7 juta dalam kurun waktu yang singkat. Namun video original iklan sepatu Nike dan Ronaldinho telah dihapus. Lantaran cuplikan video inilah YouTube mulai dikenal dunia. Lantaran video ini juga, sejarah YouTube berkembang hingga sekarang. Muy bueno. Đó. Lantaran video Ronaldinho dan iklan Nike inilah, maka dapat dikatakan antara kedua belah pihak, antara YouTube dan Nike sama-sama diuntungkan. Nike sendiri mendapatkan keuntungan dari iklan yang ditayangkan di YouTube. Sedangkan YouTube menjadi terkenal setelah video Ronaldinho itu viral. Pertumbuhan YouTube terus meroket. Pada bulan Oktober tahun 2006, perusahaan Google mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi dan membeli media YouTube dengan nilai 1,65 miliar dolar Amerika dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada tanggal 13 November tahun 2006. YouTube berkembang secara cepat sejak dipegang Google pada bulan Juli tahun 2006 dengan unggahan lebih dari 65.000 video setiap harinya dan mendapatkan 100 juta tayangan per hari. Dan kini, YouTube sudah sangat berkembang di seluruh dunia, khususnya di Indonesia tahun demi tahun terus menunjukkan peningkatan yang tajam. Hal itu dapat dibuktikan dengan data dari Comscore, lembaga resmi perusahaan analitik pengukuran pengunjung situs di Indonesia yang berasal dari Amerika, yang menunjukkan, ada lebih dari 100 juta penonton aktif di Indonesia yang menonton video di YouTube, dan jumlah itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil studi, 94% pengguna Indonesia mengatakan bahwa YouTube merupakan platform video publik terlengkap, terbaik, menjadi guru, kawan dan menjadi rujukan hampir semua orang di seluruh dunia saat ini. Selain menjadi yang terbaik di dunia, video dan banyak tayangan di YouTube tidak akan ditemukan di media lainnya termasuk siaran televisi dan lainnya. Apapun yang kalian butuhkan semua tersedia di YouTube. Mulai dari tanya jawab kondisi kesehatan dengan dokter spesialis, mengupas permasalahan dengan jawaban, video referensi, pelajaran, bahkan, ilmu yang seharusnya didapatkan dengan nilai yang mahal. Namun di media YouTube semua itu gratis. Begitu kompleksnya YouTube di era modern seperti saat ini, menjadikan jutaan brand dunia, memanfaatkan peluang bisnis dan iklan melalui media YouTube yang saat ini merupakan platform video terbaik di dunia, dan akan terus berkembang, menjadikan YouTube adalah tempat semua orang di seluruh dunia belajar banyak hal.
dengan pengalaman menonton yang luar biasa yang tidak akan ditemukan di tayangan televisi dan media lainnya. YT Real akan terus memberikan berita, informasi, pelajaran, pola pikir positif dan masih banyak lagi, untuk memberi wawasan yang lebih luas di kehidupan modern ini. Namun sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real dan tekan tombol loncengnya, agar mendapatkan berita dan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.